Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang indah ini kita masih diberi nikmat iman, Islam dan juga ihsan, sehingga kita bisa menjalankan salat Jumat secara bersama-sama. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, nabi yang menjadi referensi kita, dan kita berharap kelak nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Kami memberikan wasiat agar kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita bimtithalil awamir wastinabin nawahi, yaitu dengan selalu melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang olehnya. Karena dengan takwa inilah yang akan mengantarkan kepada kehidupan yang bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini khatib akan menyampaikan satu tema khutbah tentang ikramud dhaif, yaitu tentang kemuliaan seseorang memuliakan tamu. Di dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang telah beriman itu artinya dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekian rukun iman yang lainnya. Kalau kita melihat arti bahasa daripada iman itu sendiri adalah percaya dan yakin dengan mantap ada di dalam hati. Tetapi ternyata kesempurnaan iman itu tidak hanya dinilai seberapa besar kuatnya keyakinan di dalam hati itu sendiri, melainkan harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Karena kesempurnaan seseorang yang beriman itu dilihat dari seberapa besar dia mampu dari kesolehan spiritualnya kemudian menjadi kesolehan sosial. Dia tidak hanya alim, dia tidak hanya pandai beribadah, tetapi juga pandai berhubung dengan orang lain. Hadis yang tadi kami sampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang mengaku bahwa dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah yang benar. Ataupun jika dia tidak bisa mengatakan yang benar ataupun tidak ada informasi yang dia dapati adalah sebuah kebenaran, maka lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Ini menjadi penting bagi kita bahwa ukuran kita mampu berkata, menyebarkan informasi yang baik dan benar, itu menjadi ukuran seberapa besar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait ini, ayat Al-Quran yang saya sampaikan di depan juga selaras dengan makna bahwa kita sebagai orang yang beriman seyogianya memperhatikan berita-berita yang itu sebenarnya harus benar. Tetapi ketika berita itu belum benar-benar, nyatanya adalah kita harus berintrospeksi dan mengcross-checknya sampai itu benar-benar berita yang valid. Di dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Diseru wahai orang-orang yang beriman, ketika datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ketika ada satu berita yang kita terima, jangan lantas-lantas kita menyebarkannya tanpa kita memperhatikan apakah berita itu benar ataupun tidak. Disitulah yang disampaikan oleh Al-Quran, sehingga betul-betul kebenaran yang kita sampaikan. Karena kebenaran itu menjadi ukuran seberapa besar dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Kalau dia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka muliakanlah jarah, tetangganya. Tetangga ini seringkali diartikan adalah yang dekat dengan rumah kita, yang berdampingan dengan kita. Boleh jadi orang yang berdampingan dengan kita bukan kerabat kita, karena ketika kita kesusahan, karena ketika kita merasa kesulitan, yang pertama membantu bukan saudara kita yang berada di jauh sana, melainkan boleh jadi yang ada di dekat kita. Tetapi juga tetangga bisa diartikan adalah mereka yang dekat secara personal ataupun hubungan. Disitulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu ukurannya adalah seberapa besar dia mau dan mampu memuliakan tetangganya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dan ini menjadi inti daripada khutbah kali ini, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamu yang datang kepadanya. Ketika ada seorang tamu, baik itu adalah berombongan, ataukah itu pejabat, rakyat, ataupun orang biasa, maka janganlah kita membeda-bedakan. Kita muliakan itu sebagai tamu yang datang membawa keberkahan. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, memuliakan tamu sebatas dan semampu kita, maka disitulah kebahagiaan, maka disitulah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kenapa Sayyidina Ibrahim alaihi salam disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah? Salah satunya adalah beliau menjadi orang yang paling terdepan memuliakan tamu. Bahkan ketika di suatu saat Nabi Ibrahim tidak mendapati seorang tamu yang datang ke rumahnya, beliau selalu mencari orang untuk bisa makan bersama, untuk bisa didatangkan ke rumahnya. Hanya sekadar memberi makan, disitulah kebaikan-kebaikan. Saya teringat dengan satu kalimat yang disampaikan oleh pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, Imam Fakhrur Razi. Beliau mengatakan bahwa ibadah itu tidak hanya sebatas ritual yang kita lakukan. Makna ibadah adalah diantaranya at-tazim bimtithalil awamir wa ijtinabin nawahi, tapi yang kedua adalah arifku. Ibadah itu artinya mengagungkan Allah. Dengan apa? Dengan menjalankan segala perintah-perintahnya. Tetapi makna ibadah selain dari mengagungkan itu, kata Mafatihul Ghaib, pengarang Mafatihul Ghaib, adalah arifku, yaitu adanya belas kasihan, adanya kasih sayang, adanya rasa melestarikan kepada lingkungan sesama dan lain sebagainya. Disitulah sebenarnya tingkat keimanan yang tertinggi dari seorang hamba. Tidak hanya kesolehan spiritual, tidak hanya kesolehan intelektual, tapi juga kesolehan sosial. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga kesolehan ini jika kita mampu menerapkannya, maka kita akan menjadi mukmin yang sempurna. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى مخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة